Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan kembali melalui video pembelajaran yang sebelumnya sudah Ustadz bahas untuk kelas 4 semester 1 bab 1. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 dengan judul mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu Ustadz selalu mengingatkan agar kalian dalam keadaan suci berwudu terlebih dahulu untuk mengikuti video presentasi pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan. Dan jangan lupa silahkan buku paketnya juga dibawa dan dibuka sesuai dengan yang telah anak-anakku lihat semuanya. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Bab 2, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Setelah kita mempelajari bab ini, maka anak-anakku semuanya dapat memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada meskipun tidak terlihat oleh mata. B. Memahami dengan benar bahwa setiap yang ada pasti ada yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya yang C, memiliki sikap pantang menyerah sebagai cerminan dari percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari percaya pada adanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, itulah tujuan dari pembelajaran bab ini. Mudah-mudahan nanti anak-anakku semuanya dapat mengikuti dengan baik. Bagian A, sebagaimana juga yang ada di buku anak-anakku, maka yang pertama kita bahas mengamati benda mati dan hidup yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Di situ ada gambar
Sebagai contoh, ada seseorang yang membuat kursi, bangku. Jadi ada juga bisa anak-anakku semuanya mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Pertama, mengamati benda mati. Di rumah dan sekolah ada perabot yang mirip seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian, mungkinkah benda-benda itu ada dengan sendirinya? Nah, yang jelas pasti ada yang membuatnya. Kalau seperti bangku yang terlihat di layar monitor atau di buku anak-anakku itu pasti ada yang membuatnya. Yang membuat adalah orang-orang, para perajin pembuat kursi. Kemudian kalau lemari ada tukang membuatnya sendiri. Kemudian ada meja, itu pasti ada yang membuatnya. Itu yang membuat adalah manusia. Akan tetapi sebetulnya kalau Allah tidak beri pertolongan, maka manusia itu pun tidak bisa membuatnya. Manusia hanya sebagai orang yang berusaha, yang mengolahnya, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak dapat membayangkan bahwa kayu, gelondongan yang ada di hutan berjalan sendiri ke rumah, kemudian dia terjadi potongan sendiri, terus halus sendiri, itu tidak mungkin. Akan tetapi ada yang melakukannya untuk membuatnya. Begitu juga benda-benda yang lain, itu ada yang membuatnya. Akan tetapi tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa membuatnya. Oleh sebab itu, sesungguhnya Allah lah yang mengarahkan manusia itu untuk bisa membuat benda-benda yang bisa digunakan di sekitar rumah kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang menumbuh kembangkan pohon-pohon yang tinggi, terus tumbuh-tumbuhan yang lain, tanaman-tanaman, makanan, dan sebagainya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un." Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami, kata Allah, yang menumbuhkannya. Quran surah Al-Waqiah ayat 72. Manusia hanya bisa menanam, hanya bisa memberi pupuk, tapi tidak bisa menumbuhkan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan dan mengembangkan. Sebagai gambaran, itu ada gambar pertumbuhan dari bayi yang masih tergeletak, kemudian merangkak, bisa duduk dan berdiri. Mengamati makhluk hidup yang kedua.
Silahkan perhatikan mungkin dirimu sendiri, bisa adikmu atau kakakmu. Kalau punya koleksi foto-foto mungkin sejak dilahirkan hingga sekarang, kalau masih ada koleksinya, bisa kalian lihat ternyata ada perkembangan dan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Itu terlihat jelas di situ. Sesungguhnya yang menumbuhkan dan mengembangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu kita hanya bisa memberi makanan, memberi minuman, merawat. Jadi hanya Allah yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan. Ini merupakan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah sikap pantang menyerah. Ini merupakan hikmah, salah satu manfaat apabila anak-anakku semuanya mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan punya sikap pantang menyerah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Kita tumbuh sikap pantang menyerah karena kita yakin bahwa Allah itu ada dan menolong kita. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, kita bisa berbicara, itu atas pertolongan Allah. Contoh mudah yang lainnya, kita bisa melihat, itu karena pertolongan Allah. Tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Yang punya kaki tidak bisa berjalan, atau kita bisa berjalan atas pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, sikap pantang menyerah akan muncul ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan selalu memberikan pertolongannya kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita betul-betul meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surah Al-Balad ayat 4. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, kita ini dalam keadaan yang kesusahan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada sesuatu masalah yang pasti akan kita hadapi. Manusia itu tidak merasakan kenyamanan yang sebenarnya. Memang di dunia seperti itu, diciptakan dalam keadaan susah kita ini di dunia. Belum tentu orang yang biasanya
jalan-jalan, berlibur, itu orangnya bahagia atau senang. Tapi sesungguhnya walaupun berlibur kemana-mana, tetapi orang itu pasti akan ada rasa kecapean, ada kesusahan pada dirinya. Apakah orang yang hanya makan, minum, tidur itu merasa enak? Tidak. Bahkan orang-orang yang pekerjaannya mungkin atau kebiasaannya itu makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur lagi, itu pun akan merasakan kesusahan, kecapean. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita, akan selalu ada bagi kita dalam hal apapun, apalagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan Allah berikan pertolongan buat kita. Juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dalam hal kesulitan, kesusahan, pasti ada jalan keluarnya juga. Allah pasti akan membimbing kita. Akan tetapi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, walaupun solusinya itu diberikan oleh Allah, maka mereka tidak akan mau mengambilnya. Akan tetapi jika orang-orang yang taat kepada Allah, pasti orang itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan kebenaran. Anak-anakku semuanya, selanjutnya ialah apabila kita percaya Allah itu ada, maka orang yang percayai, yang mengimani Allah pasti juga punya sikap percaya diri, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindunginya, akan selalu bersama dalam hal-hal kita ini merasakan kesulitan. Sebagai contoh, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Abu Bakar dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika itu beliau berdua sembunyi di Gua Thur, sementara orang-orang kafir Quraisy mencarinya ke semua penjuru hingga sampai di mulut gua itu. Gua Thur yang sebenarnya hanya berupa batu cekung itu secara lahir tidak bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di Gua Thur. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada tugas merangkum. Silahkan anak-anakku semuanya dikerjakan tugas merangkumnya ini, kemudian bisa difotokan dan dikirim via WA pada WA Ustadz, dan Ustadz informasikan juga tidak usah
harus selesai hari ini juga. Silahkan waktunya disesuaikan dengan anak-anakku, dan mohon bantuannya kepada ayah bunda untuk memfasilitasi pengiriman tugas Ananda. Terakhir Ustadz sampaikan, silahkan dikerjakan latihannya. Latihan mengerjakan soal bab 2 halaman 33 dan 34. Berikutnya insyaallah pada pertemuan secara daring berikutnya akan diadakan ulangan harian bab 2 melalui Google Formulir atau melalui media yang lain. Nanti Ustadz sampaikan informasi berikutnya. Silahkan dipelajari kembali, diulang-ulang, dibaca, sehingga kalian bisa merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tertanam dalam diri kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya diri dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kurangnya dari diri saya pribadi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.